Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, yang terhormat Ibu Dr. Dwi Yulianti MPD selaku pembahas saya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku pembimbing satu saya, dan yang terhormat Bapak Ujang Effendi MPDI selaku pembimbing dua saya. Perkenalkan, saya Istiqomah Tinapsiah, mahasiswa jurusan PGSD 2017. Di sini saya akan mempresentasikan video seminar hasil saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan Media Audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumberagung. Seminar hasil oleh Istiqomah Tinapsiah NPM 1713053055 dengan judul Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan Media Audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumberagung, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik. Jenis penelitian ini yaitu eksperimen semu dengan desain penelitian non-equivalent control group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik SD Negeri 1 Sumberagung. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4B yang berjumlah 24 peserta didik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes dan observasi. Instrumen pengumpulan data berupa non-tes dan tes, yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Hasil rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dan non-eksperimen memiliki perbedaan nilai yaitu 76,50 pada kelas eksperimen dan 71,83 pada kelas non-eksperimen. Data hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumberagung pada tahun ajaran 2020-2021. Kata kunci hasil belajar tematik media audiovisual problem-based learning. Identifikasi masalah. Yang pertama, masih rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 4 yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM. Yang kedua, model pembelajaran problem-based learning belum dilaksanakan. Yang ketiga, kurangnya variasi model pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada guru, teacher center. Dan yang kelima, pendidik belum menerapkan atau menggunakan media pembelajaran. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumberagung. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran problem-based learning berbantuan media audiovisual. Dan yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar tematik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama, teknik tes, dan yang kedua, teknik non-tes yaitu observasi.
Uji prasyarat instrumen. Pelaksanaan uji coba instrumen. Instrumen tes diuji cobakan pada tanggal 21 Mei 2021 di SD Negeri 1 Ambarawa dengan responden kelas 4 sebanyak 22 peserta didik. Hasil uji coba instrumen. Yang pertama, uji validitas. Hasil analisis validitas instrumen dengan menggunakan rumus korelasi produk momen diperoleh 25 soal yang valid dari 40 soal yang diuji cobakan pada kelas 4 SD Negeri 1 Ambarawa. Dan yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas diperoleh hasil R hitung yaitu 0,896, sedangkan R tabel yaitu 0,423. Hal ini berarti R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan demikian, uji instrumen dinyatakan reliable. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil analisis data penelitian. Data aktivitas peserta didik. Dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa aktivitas peserta didik dengan model problem based learning selama 3 pertemuan diperoleh aktivitas peserta didik yang sangat aktif sebesar 0%, yang aktif sebesar 100% dengan jumlah 24 peserta didik, dan yang cukup 0% dan yang kurang sebesar 0%. Pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sumbragung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Waktu pelaksanaan penelitian pada tanggal 24 Mei sampai 29 Mei 2021. Data hasil belajar peserta didik. Yang pertama, data hasil belajar peserta didik di kelas eksperimen. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil pembelajaran terpadu pada kelas eksperimen yang menggunakan model problem based learning berbantuan media audiovisual dapat diketahui nilai post-test dengan nilai terendah adalah 64, nilai tertinggi adalah 92, dan peserta didik yang memiliki ketuntasan belajar sebanyak 21 peserta didik dengan rata-rata 87,50%. Kemudian, data hasil belajar peserta didik pada kelas non-eksperimen. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil pembelajaran pada kelas non-eksperimen yang tidak menggunakan model problem based learning berbantuan media audiovisual dapat diketahui nilai post-test dengan nilai terendah adalah 52, nilai tertinggi adalah 88, dan peserta didik yang memiliki ketuntasan hasil belajar sebanyak 16 peserta didik dengan rata-rata 66,67%. Kemudian uji prasyarat analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas, data pretest kelas eksperimen diperoleh di max 0,151 lebih kecil dari D kritis 0,269. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Data pretest non-eksperimen diperoleh di max 0,155 lebih kecil dari D kritis 0,269. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Data post-test kelas eksperimen diperoleh di max 0,166 lebih kecil dari D kritis 0,269. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Dan data post-test kelas non-eksperimen diperoleh di max 0,116 lebih kecil dari D kritis 0,269. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas data. Berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel di atas,
Hasil perhitungan didapat nilai F untuk kelas eksperimen yaitu F hitung kelas eksperimen yaitu F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 1,436 lebih kecil dari 4,30. Dan F hitung kelas non-eksperimen diperoleh F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 1,099 lebih kecil dari 430. Berdasarkan perbandingan nilai F tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki varian yang homogen. Hasil analisis data. Hasil analisis data menggunakan hasil uji N-gain, peningkatan hasil belajar. Setelah diketahui rata-rata nilai pretest dan posttest, kedua kelas selanjutnya menghitung peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diberi perlakuan dengan menggunakan rumus N-gain. Skor gain sama dengan S-pot dikurang S-pre dibagi S-mat dikurang S-pre. Hasil perhitungan skor gain nilai hasil belajar peserta didik pada kelas non-eksperimen sebesar 0,30, sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 0,43. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan klasifikasi nilai N-gain. Berarti nilai pada kelas non-eksperimen klasifikasi G lebih kecil daripada 30, yaitu N-gain dengan klasifikasi sedang. Sedangkan nilai pada kelas eksperimen klasifikasi 0,30 lebih besar daripada G dan lebih kecil daripada 30, yaitu N-gain dengan klasifikasi sedang. Selisih nilai N-gain kelas eksperimen dan kelas non-eksperimen adalah sebesar 0,13. Hasil uji hipotesis. Rekapitulasi hasil uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 26,333 ditambah 0,726 X. Selanjutnya diperoleh F hitung 7,19 dengan N 24 untuk alpha 0,05 diperoleh F tabel 4,30 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel. 7,19 lebih besar daripada 4,30. Kemudian R square sama dengan besarnya nilai koefisien determinasi, kemampuan mendukung atau daya dukung, variabel bebas, model problem based learning berbantuan media audiovisual dalam memprediksi atau menentukan besarnya variabel terikat. Hasil belajar tematik sebesar 0,9940 atau 99,40%, sedangkan sisanya 0,6% dipengaruhi faktor atau variabel lain yang tidak diteliti. Sehingga berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan model problem based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumberagung. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan, diketahui terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumberagung. Sebelum menerapkan model problem based learning berbantuan media audiovisual, proses pembelajaran masih banyak didominasi oleh pendidik dan bersumber pada satu sumber saja, yaitu buku pelajaran. Sehingga peserta didik belum optimal dalam berpikir dan cepat bosan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, peneliti memberikan perlakuan di kelas eksperimen dengan menerapkan model problem based learning berbantuan media audiovisual dalam proses pembelajaran tematik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta didik mengalami peningkatan setelah diberikan pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan media audiovisual.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual mampu melatih peserta didik secara aktif dalam pembelajaran serta tidak mudah melupakan materi yang telah dipelajari dan untuk mengembangkan segala pengetahuan yang dimilikinya. Menurut Hikmi, problem-based learning tidak hanya pemecahan masalah, tetapi juga sebuah pedagogik yang berdasarkan konstruktivisme dengan masalah-masalah nyata yang didesain belajar dengan lingkungan sekitar di mana ada proses penemuan, belajar mandiri, memproses informasi, diskusi, dan diorganisasikan dengan pembelajaran sebelumnya. Pada analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil perhitungan bahwa pengaruh penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumbragung. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan antara hasil belajar peserta didik yang diajarkan menggunakan model problem-based learning dengan hasil belajar peserta didik menggunakan model discovery learning. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual mampu melatih secara aktif dalam pembelajaran serta tidak mudah melupakan materi yang telah dipelajari dan untuk mengembangkan segala pengetahuan yang dimilikinya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumbragung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahui nilai F hitung sebesar 7,41 lebih besar dari nilai F tabel 4,30. Dapat diambil kesimpulan bahwa model problem-based learning berbantuan media audiovisual berpengaruh terhadap hasil belajar tematik karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran problem-based learning berbantuan media audiovisual berpengaruh terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumbragung. Kemudian saran yang pertama untuk peserta didik, saran yang kedua untuk pendidik, saran yang ketiga untuk kepala sekolah, saran yang keempat untuk peneliti, dan saran yang kelima untuk peneliti lain. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.